Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Kopi Inspirasi 81. Kali ini saya akan memupuk mop ya atau KCL, yang mana ladang saya ini yang sebulan yang lalu itu sudah saya pupuk menggunakan NPK 15 10 12 ya. Nah, itu kandungan nitrogennya adalah 15, kemudian fosfatnya 10, kemudian kaliumnya hanya 12% ya. Maka perlu ada tambahan kalium lagi teman-teman dengan menggunakan pupuk KCL ini atau MOP yang sudah saya siapkan kali ini 10 sak ya untuk 3 hektar. Jadi masing-masing mendapatkan 1 kilogram untuk satu pohonnya. Ini sudah saya ecer teman-teman, di sini satu ya. Nah, di sini ada 2 ya. Ini ada 3 ya. Sudah saya ecer. Nah, di sini juga ada 2. Nah, kemudian di sebelah sana 2. Tuh ujung ya. Nah, mahkota fertilizer MOP pupuk KCL Origin of Canada ya. Unsur hara kurang lebih 60% K2O ya. Jadi yang kemarin sudah 2 kilo NPK, kemudian saya tambah 1 kilo ini ya KCL. Nah, jadi totalnya untuk satu semester di semester 2 ini ya, mulai Agustus sampai Desember ini, itu saya menggunakan 3 kilo saja. Nah, jadi begini, ada juga kan yang bilang dalam satu pohon saya pupukkan sampai 3 kilo. Nah, tapi pupuknya ternyata 3 kilo itu hanya 15, 10, 12 itu saja. Nah, itu yang membuat sawit kita kadang-kadang kekurangan kaliumnya teman-teman ya, sehingga buahnya itu tidak maksimal. Nah, makanya perlu ada perpaduan antara pupuk majemuk dengan pupuk tunggal. Jikalau dinilai pupuk majemuk itu salah satu kandungannya itu kurang, nah maka perlu dipadukan dengan pupuk tunggal. Nah, begitu juga jikalau Anda memupuk NPK tertentu dengan nilai kandungannya untuk nitrogen misalkan itu sangat jauh dari yang diinginkan, maka Anda juga perlu menambahkan nitrogen sendiri dengan menggunakan pupuk urea. Jadi kalau kita menggunakan 15, 10, 12, maka yang kurang itu hanya di kaliumnya. Untuk kondisi plastiknya ini tebal teman-teman ya, ini tebal. Nah, jahitannya juga 2, tadi saya tarik harus kanan kiri ya, ini baru bisa lepas ya. Ini saya nggak bisa memvideo sendiri ya. Kemudian kode produksinya ada seperti ini ya. Jangan cuman kotak saja tapi ada isinya ya. Nah, seperti ini. Ini ciri-ciri ya, secara formalnya ciri-cirinya itu asli gitu ya. Terus kemudian bentuk KCL-nya seperti ini pupuknya ya. Nah. Oke. Ini kalau saya lihat bagus nih teman-teman. Kemudian ukuran ini 1 kilo teman-teman ya. Ini 1 kilo segini ya, kurang lebihnya. Kalau saya ukur itu, pernah saya ukur itu 1 kilo ya. Ini peres ya. Ini sebenarnya kurang peres, ini 1 kilo lebih nih kalau begini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cara mupuknya seperti biasa. Kalau bisa Anda memang bisa rata ya, setiap piringan itu bagus ya. Misal contohnya itu seperti ini. Nah, dipupuknya seperti ini. Jarak kurang lebih dari pohon 1,5 meter ya ke sini. Kemudian keluar, arah keluar. Ini kalau bisa seperti ini bagus. Cuman waktu memupukannya itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, ini contoh pertama teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bisa memupuk seperti ini bagus. Diratakan di piringan. Nah, nggak begitu kelihatan teman-teman ya, karena kena sinar matahari. Jadi seperti ini. Nah ya. Nah, kalau bisa merata setiap piringan bagus. Nah, seperti ini. Jaraknya dari pohon kurang lebih 1,5 meter. Nah, 1,5 meter keluar ya. Dalam pupuk itu
untuk presisi banget itu susah teman-teman. Jadi yang penting Anda mupuk itu di area piringan sawitnya ya, seperti itu. Jangan terlalu juga terlalu dekat dengan pohon juga, jangan ya. Contoh ke berikutnya, Anda bisa langsung begini saja ya, ditabur langsung seperti ini misalkan ya. Ini saya contohkan. Nah ya, satu ya, kemudian nah ya, seperti itu bisa. Nah, jadi saya lempar 3 kali teman-teman. Di sebelah sana satu ya, tadi kita mengelilingi pohon satu ya, kemudian 2 di sebelah sini, kemudian 3 di sebelah sininya lagi. Nah, jadi mengelilingi pohon, dilempar begitu aja. Akhirnya juga ada yang ini cuman 1 meter teman-teman ya, bahkan kurang dari pohonnya. Intinya kita arahkan ke 1,5 meter keluar, gitu ya. Nah, saya lihatkan hasil pemupukannya teman-teman ya. Kurang lebih seperti inilah ya. Nah, seperti ini yang saya maksud, ini jarak dari pohon ini sekitar ada 2,5 meter sampai di sini ya, sampai di pelepah gawangan mati ini 2,5 meter sampai ke gawangan mati seperti ini. Nah, tuh ya kan, tuh saya kasih ini pelepah sudah daerah sini ya, saya taburi juga daerah sini. Ini ada pupuknya teman-teman. Nah ya, memang tidak begitu kelihatan karena kita hambur biur gitu ya, cuman bagian yang agak lembab saya kasih agak tebal seperti 1 kilo itu tidak begitu terlihat teman-teman kalau kita tebar gitu ya, kalau KCL. Beda kalau dolomit itu kelihatan putih ya gitu ya, merata gitu ya. Nah, oke. Seperti ini ya. Oke ya. Nah, ini di ujung-ujung pelepah seperti ini. Ya, jadi pemberian pupuk kita sekarang ini tidak langsung diserap sekarang, itu tidak ya. Dia akan diserap oleh tanah dulu dan berubah menjadi unsur terlebih dahulu pupuk-pupuk yang kita berikan ini. Nah, suatu saat dibutuhkan oleh tanaman kita ini, akan diserap oleh akar-akar dari tanaman yang kita punya ini. Gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Salah hilap mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.